Dan ya Allah, kalau kita baca itu akidah menjurus pada tajsim, ya, seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh, tapi anggota tubuhnya tidak seperti anggota tubuh kita. Nah, zohirnya itu mereka terima, dan itulah pandangan Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa dengan ayat musyabihat, Ibnu Taimiyah itu menolak takwil, sebagaimana Salafi Wahabi sekarang menolak takwil. Dan kekala wajah Tuhan. Wajah itu maksudnya apa? Dalam aliran Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, wajah itu maksudnya wajah dalam arti hakiki. Allah punya wajah, bahwa yang Allah maksud itu pasti bukan makna zohirnya. Kalau menurut alirannya Ibnu Taimiyah dan Salafi Wahabi itu, yang harus dipastikan adalah makna zohirnya justru. Syekh Utsaimin, Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama Salafi Wahabi. Sebenarnya kalimat ini kalimat yang dibuat sendiri oleh Muhammad Nuruddin. Para ulama salafnya begitu. Kita ambil satu kalimat saja yang luar biasa dari Imam Malik. Ini udah cukup membantah omong kosong yang disampaikan Muhammad Nuruddin terkait sikap para ulama salaf terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Ya, bahwa namanya istiwa dan sifat-sifat Allah yang lainnya berarti itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Artinya apa? Bahwa istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui makna globalnya. Wal kaifu, bagaimananya. Tapi apa bagaimananya apa yang dinisbatkan kepada al-istiwa'u Allah. Istiwanya Allah. Jadi istiwanya setelah dinisbatkan kepada Allah, jadi wal kaifunya baru dikatakan ghairu ma'qul, tidak akan bisa masuk sampai kepada akal kita, tidak bisa kita pahami. Ya, tidak diketahui, ya. Ini bagaimananya yang tidak diketahui, dan itu sikap seluruh para ulama salaf. Mereka semua sakrata dengan redaksi yang hampir sama, senantiasa mengatakan kama ja'at bila kaifiyatin. Ketika mereka bersikap terhadap ayat-ayat mutasyabihat terkait sifat Allah, mereka membiarkan sebagaimana datangnya ayat hadis terkait sifat Allah tersebut. Udah nggak dipalingkan ke lafaz lain, dibiarkan saja sebagaimana ayat atau hadis tersebut berbunyi. Ya, maknanya tetap diketahui, makna umumnya. Ya, ghairu majhul kata Imam Malik, bukan sesuatu yang tidak diketahui makna umumnya. Cuman bagaimananya jangan sampai disebutkan bagaimananya, rinciannya. Kenapa? Karena kalau sudah bagaimananya berarti itu sudah merinci, menisbatkan. Jadi penisbatan sifat kepada Allah itu butuh rincian, sedangkan Allah tidak menyebutkan, sehingga bagaimananya yang diserahkan kepada Allah, bukan makna globalnya. Jadi ulama salaf bukan menempuh metode tidak mengetahui makna globalnya. Ya, sekali lagi, mengetahui makna globalnya, menetapkan sebagaimana dikatakan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau mengatakan wa ijra'aha ala zahiriha bila kaifiyatin, membiarkan zahirnya, ya, membiarkan sebagaimana zahirnya dengan tanpa membagaimanakan. Jadi kalau dikatakan bahwa para ulama salaf tidak maknai dengan makna zahir, keliru juga. Karena apa? Karena menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau dengan jelas menyatakan terkait madhab salaf di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah, dia menyatakan wa ijra'aha ala zahiriha bila kaifiyatin, biarkan sebagaimana zahirnya lafaz tersebut dengan tanpa membagaimanakan. Jadi mustahil bahasa Arab yang Allah turunkan
di dalam Al-Quran itu tidak diketahui makna. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyat la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian mengerti. Kalau makna hakikatnya tentang sifat Allahnya itu yang tidak diketahui bagaimananya, di makna umumnya tetap diketahui. Sebagaimana keumumannya ini sebagai agar kita bisa memahami ya, lafaz-lafaz yang bersifat umum itu bisa dipahami tapi tidak boleh dijelaskan atau dipersepsikan sebelum lafaz umum tersebut dinisbatkan kepada sesuatu. Apa saja, misalnya air mineral. Jika Anda ke warung bilang air mineral, penjaga warung memberikan Anda air mineral merek apa saja, misalnya memberikan merek kini, misalnya merek Wellfit misalnya ini. Anda nyebutnya air mineral, lalu penjaga warung mempersepsikan air mineral yang Anda sebut adalah dengan merek Wellfit. Penjaga warung masih nggak salah. Kenapa? Wellfit masuk dalam keumuman makna air mineral. Tapi kalau Anda sudah menisbatkan air mineral dengan merek tertentu, misalnya beli air mineral Aqua, lalu penjaga warung yang mempersepsikannya dengan air mineral merek Wellfit dikasih, itu salah. Ya, bagaimana bisa sesuatu sudah dinisbatkan dengan merek Aqua tapi Anda mempersepsikannya dengan Wellfit? Itu keliru gitu. Tapi makna air mineralnya bisa dipahami, air mineralnya bisa dipahami jelas ya. Jadi kalau air mineralnya jelas dipahami, makna umumnya bisa dipahami, tapi untuk merincinya ya butuh penisbatan dulu. Dalam kaitannya dengan sifat Allah, dinisbatkan dengan Allah, berarti kita butuh rinciannya. Allah jelasin nggak? Kalau Allah nggak jelasin ya Allah sedih membagaimanakan. Karena ketika membagaimanakan itu ada konsekuensi pada persepsi di dalam imajinasi kita. Sedangkan persepsi imajinasi kita tergantung pengalaman kita. Di dalam hidup kita kan pengalamannya melihat segala sesuatu itu pasti dalam lingkup makhluk. Jadi apapun yang dipersepsikan di dalam pikiran kita dengan membagaimanakannya ya pasti keliru. Jadi metode yang dipakai oleh para ulama salaf kita tetap membiarkan sebagaimana datangnya ayat dan hadis tentang sifat Allah dengan memahami makna globalnya, tapi tanpa membagaimanakan tentang makna hakiki terkait bagaimana sifat Allah tersebut. Tidak. Sekali lagi kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul, bahwa istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, bagaimananya, rinciannya itu yang tidak diketahui oleh akal. Ya, Imam Malik tentu salah. Nggak mungkin Imam Malik bukan karena salah. Ya.